Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sombong itu ya meskipun sedikit, seringan dzarrah suatu hal yang sangat ringan, ternyata membuat seorang tidak masuk surga. Kenapa? Karena dia telah mengusik. Orang yang sombong itu dia mengusik rububiyah Allah. Karena yang berhak sombong hanya Allah semata. Karena semua alam semesta milik siapa? Allah. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftu finnar. Sungguhnya kesombongan adalah sarungku dan keagungan adalah selendangku. Siapa yang coba-coba mengusikku, ikut-ikutan, aku lempari di neraka jahanam. Jadi sombong ini dosa sangat besar. Sangat besar. Sombong dengan jabatan, sombong dengan ilmu, sombong dengan nasab, sombong dengan kegantengan, ketampanan, kecantikan, sombong dengan tas KW, sombong dengan sudah KW sombong lagi. Pokoknya sombong dosa besar. Nah, sedikit sombong bisa bikin masuk neraka jahanam. Nah, lawannya tawadhu. Berarti tawadhu pahalanya besar enggak? Besar. Besar. Oleh karenanya ketika Allah menyebutkan ciri ibadur rahman masuk surga, yang pertama Allah sebutkan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan dengan tawadhu. Dan itulah nasihat Luqman kepada putranya. Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kau memalingkan wajahmu ketika berbicara sama orang lain, karena maling itu dia merendahkan. Kalau dia tidak merendahkan, dia pasti melihat. Kalau guru kita ngomong sama kita, kita kan pasti apa? Serius. Apalagi pejabat, apalagi presiden, apalagi raja. Tapi kapan kita orang ngomong kita sambil cuekin? Ketika kita tidak menghargai dia. Maka Luqman berkata, wala tusair khaddaka lin-nas. Jangan kau balikkan kepalamu, wajahmu ketika berbicara dengan manusia, karena itu sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kau berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Ya. Allah tidak suka orang yang sombong lagi angkuh. Nah, perintah untuk tidak memalingkan wajah ketika ngobrol sama orang berarti disuruh tawadhu, iya enggak? Berarti kalau ngobrol dengan menghormati orang yang sedang berbicara, berarti tawadhu. Perintah untuk tidak berjalan dengan kesombongan berarti suruh jalan dengan apa? Tawadhu. Inilah sifat Nabi SAW. Nabi adalah orang yang paling tawadhu. Dari segalanya, perkataannya, sifatnya, sikapnya, Nabi SAW sangat tawadhu. Bahkan ketika Nabi masuk menaklukkan kota Mekah, kalau mau sombong itu saatnya sombong. Gampangnya begini, Nabi diusir dari Mekah, berhijrah sampai kabur, sampai sembunyi di Jabal Thawr, Gua Thawr. Kemudian langsung pasang strategi, dijadikan sayembara siapa yang bisa datangkan Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati dapat 100 ekor onta. Maka Nabi kabur, disebut dengan hijrah. Harus meninggalkan hartanya, rumahnya diambil oleh orang Quraisy. Nabi tidak punya rumah lagi ya. Intinya Nabi harus pergi dalam kondisi susah ketika itu. 8 tahun kemudian Nabi balik ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah dengan bawa pasukan 10.000 orang. Kalau mau membumi hanguskan Quraisy, habis ketika itu. Maksudnya kalau kalau mau sombong itu saatnya sombong. Mana yang dulu usir saya 8 tahun yang lalu? Sini kumpul semua. Rasulullah bawa pasukan 10.000. Tapi ternyata Rasulullah SAW ketika masuk di kota Mekah dengan penuh tawadhu. Bahkan disebutkan beliau menundukkan kepalanya sampai kepalanya hampir mendekati pelana onta karena saking tawadhunya. Tidak gagah-gagahan begini, enggak. Tapi dengan tawadhu, dengan berjalan sampai disebutkan beliau baca firman Allah, kalau enggak idza jaa nasrullah al-fath atau inna fatahna laka fatan mubina. Salah satu dari dua ayat itu untuk menunjukkan bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesombongan sama sekali. Kalau mau saatnya sombong, harusnya saatnya sombong. Tapi Nabi tidak sombong sama sekali. Nabi SAW kalau duduk sama para sahabat, bajunya sama. Sehingga tidak tahu mana Nabi, mana yang lainnya. Sehingga kalau ada orang asing datang cari Nabi, mereka bingung, Muhammad yang mana? Karena penampilannya sama dengan yang lainnya. Oleh karenanya,
para sahabat berkata, Rasulullah, kita buat tempat yang tinggi semacam gundukan, kalau kau beri taklim kau duduk di situ, sehingga kalau ada orang asing datang mereka tahu langsung Muhammad yang mana, karena dia yang memberi materi kemudian duduk di tempat yang tinggi. Sehingga para ulama mengatakan boleh seorang ustaz duduk di kursi, itu sunnah supaya bisa ketahuan mana ustaznya. Nanti antum yang dikira ustaz, jenggot antum lebih panjang daripada saya, makanya kasih kursi biar tahu saya ustaznya, biar tahu loh. Maksud saya, lihat Nabi SAW sampai tidak diketahui mana Nabi mana yang lainnya. Kenapa? Karena penampilannya apa? Sama. Kenapa? Tawadhu. Bahkan saya sering sampaikan, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah kota Madinah, maka banyak orang menyangka Abu Bakar adalah Nabi. Mereka ucapkan, karena mereka enggak pernah lihat Nabi, mereka ucapkan salam kepada Abu Bakar. Nabi diam-diam aja. Nabi enggak bilang, "Hei, gua bukan." Begitu sampai Nabi duduk, ternyata Nabi terkena matahari, Abu Bakar kemudian menaungi Nabi. Baru mereka tahu, oh Nabi yang ini rupanya, bukan yang tadi. Kenapa? Karena pakaiannya sama. Ketika ada seorang datang kepada Nabi, datang gemetar mau ngomong sama Nabi, ketakutan. Kata Nabi, hawin ala nafsik, santai aja. Lastu bimalik, saya bukan raja. Tenang aja, enggak usah. Bukan, oh ya, enggak. Nabi bilang, santai, saya bukan raja. Ya. Innama ana ibnu imra'atin, sungguhnya adalah seorang putra dari seorang wanita, takulul qadid, yang hanya makan qadid. Qadid itu apa namanya, daging yang dikeringkan. Maksudnya gampangannya seakan-akan dia berkata, seandainya orang Indonesia, santai aja, saya bukan raja, saya juga sama kamu, sama-sama makan nasi. Gampangannya gitu, nggak usah, biasa aja. Ya. Jadi Rasulullah SAW tahu. Ketika Rasulullah SAW ditarik tangannya oleh seorang, lengannya ditarik oleh seorang budak wanita yang agak terganggu, Rasulullah biarkan. Dia ingin Rasulullah biarkan. Dia ada keperluan, Rasulullah biarkan. Sampai ada seorang wanita datang ngobrol sama Nabi, ada gangguan di akalnya, Rasulullah SAW dengerin. Tawadhu'nya Nabi SAW. Ini orang ada gangguan, Rasulullah biarin. Rasulullah bukan orang tidak sibuk, super sibuk. Istrinya berapa? 9. Kita satu aja sok sibuk. Ini 9 istrinya, belum ngurusin negara, belum ngurusin banyak hukum-hukum syariat, belum musuh-musuh yang siap mengintai untuk menyerang kota Madinah. Banyak urusan. Ada masalah, orang nanya kepada Nabi SAW. Tapi ketika ada wanita mau ngomong sama dia dengan fi akliha syai', akalnya terganggu, Rasulullah SAW tetap melayaninya untuk ngobrol dengannya. Jadi kita ini masih harus banyak introspeksi diri, evaluasi. Baru bisa dikit-dikit sudah sombong, sudah angkuh, merasa orang penting, merasa hebat dan lain-lain. Manusia lemah, hati lemah. Kalau tidak dikontrol rusak. Tidak dikontrol apa? Rusak. Nabi SAW tawadhu'nya ketika pembantunya yang pernah jadi pembantunya, pemuda dari Yahudi. Nabi dengar dia sakit, Nabi kunjungi dia. Kana gulamun Yahudiyyun yakhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda Yahudi dulu berkhidmat jadi pembantu Nabi. Dia sakit, Nabi datang jenguk. Nabi kepala negara jenguk suku Yahudi dari yang paling miskin, pembantu. Ini Yahudi yang dijenguk Nabi, orang termiskin mungkin, makanya jadi apa? Pembantu. Nabi datang, Nabi jenguk, Nabi dakwai, dia masuk Islam. Subhanallah. Maksud saya, gimana Rasulullah SAW kepala negara jenguk. Nabi jenguk Anas bin Malik. Anas bin Malik bantu Nabi SAW. Ketika Nabi datang ke Madinah, ibunya Anas, Ummu Sulaim datang, ya Rasulullah, ini Anas yakhdimuka, jadi pembantumu. Anas jadi pembantu selama 9 atau 10 tahun kepada Nabi. Dan Nabi sering ke rumahnya. Nabi sholat di rumah Anas, pembantunya dikunjungi. Sampai Anas punya adik tiri dari pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Dia punya burung namanya Naghr, kemudian burungnya mati dan dia sedih. Dia sedih mikirin burungnya mati, sudah dirawat ingin mati. Maka Nabi ngobrol sama si kecil ini. Kata Nabi, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung kecilmu? Maksudnya Nabi sempat-sempatin menghibur anak kecil ini. Ya, kalau kita kepala negara ngapain urusin anak kecil? Nabi tawadhu'nya seperti itu. Nabi SAW kalau mau naik kuda terus, dia bisa naik kuda terus. Tapi Nabi seringnya naik himar, kan naik onta. Tapi seringnya naik apa? Himar. Kendaraan yang paling
murah ketika itu. Itu dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bicara tawadhu Nabi sangat sangat baik.